supaya semua anak, ya. Lalu lanjut Bu Maria. Iya. Kelas selalu dilakukan penyemprotan dengan disinfektan setelah dipakai kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah saya itu kelas akan langsung disemprot. Ya. Waktu penyemprotan jamnya seperti itu, sebelum anak-anak masuk dan setelah anak pulang. Memasang informasi, komunikasi, dan edukasi terkait dengan pencegahan COVID-19 di tempat-tempat Bapak Ibu akan melihat di area TK ada beberapa kayak pandu kecil lah ya gitu. Nah itu untuk himbauan mengenai protokol kesehatan. Lalu infrastruktur sarana sekolah dalam pencegahan COVID-19 antara lain ada tempat cuci tangan itu disiapkan 5 titik ya untuk cuci tangan. Lalu kami menyiapkan juga penyemprot disinfektan, lalu hand sanitizer di kelas, di setiap kelas ada, baik di pintu masuk maupun di meja guru itu ada, di kamar mandi, di ruang guru, dan seluruh ruangan yang ada di TK itu ada, sehingga Bapak Ibu diharapkan akan merasa aman putra putrinya untuk tatap muka. Tapi juga kami sarankan untuk anak-anak tetap membawa hand sanitizer sendiri masing-masing dimasukkan di dalam tas. Lalu kami juga menyiapkan cadangan masker. Jadi kalau misalnya ada anak yang lupa nggak pakai masker atau mungkin maskernya jatuh, nah itu akan kami gantikan dan selanjutnya maskernya yang jatuh akan dibuang. Terus sis masker untuk guru karyawan juga kami siapkan. Lalu juga kami siapkan plastik penghalang di meja tata usaha. Lalu siswa yang mengalami gejala demam, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan dilarang atau mohon untuk tidak hadir ke sekolah atau ke TK. Ya, lanjut Bu. Anak-anak dalam masa pra pembelajaran. Anak-anak diantar kendaraan roda 2 turun di tempat yang disiapkan. Lalu anak-anak langsung diukur suhu badannya. Tadi yang lebih dari 37 atau lebih mohon untuk bersedia kembali ke rumah, dan yang kurang dari 37 atau 36 tadi nanti kami tunggu sebentar sampai mencapai suhu yang ditentukan. Orang tua diharapkan menunggu sebentar sampai ini yang kurang dari 37 ya, orang menunggu sebentar untuk suhu anak sampai stabil. Anak-anak langsung cuci tangan dan mengenakan sabun air mengalir. Anak-anak masuk ke kelas dan duduk di tempat duduk yang telah ditentukan. Jadi anak-anak juga tidak boleh pindah-pindah tempat. Kalau dari datang di situ harus di situ terus, gitu ya. Maka dari itu ini ada kaitannya mengapa mengantar anak-anak tidak terlalu lama dari jam belajar, karena anak-anak hanya duduk di kelas. Nanti anak-anak bete untuk mengenal secara langsung teman dan belum ya, baru ini. Jadi mungkin masih agak malu-malu atau mungkin masih agak jaga jarak begitu ya. Jadi mungkin anak ada kemungkinan anak merasa bahwa dia sendiri. Sehingga kalau kelamaan untuk mulai kegiatan karena terlalu awal datangnya mungkin akan bete sehingga dikhawatirkan lebih rewel. Begitu pula sebaliknya pada saat pulang. Lalu anak-anak menunggu sampai bel masuk berbunyi, dan kalaupun sudah berbunyi, anak-anak tetap berada di kursinya masing-masing, tetap berada di dalam kelas masing. Ya, lanjut Bu. Selama kegiatan di dalam kelas, Anda tidak keluar dari tempat duduk, hanya diizinkan keluar dari tempat duduk atau keluar dari kelas itu hanya kalau ada kepentingan ke toilet, misalnya mau pipis atau mau pup ya. Kalau untuk yang lain-lain, nyamperin bu gurunya, nyamperin temennya, atau mungkin mau apa dan sebagainya, tidak diizinkan. Begitu juga guru juga tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyentuh anak-anak atau mendekati. Guru-guru kami, para guru hanya ada di depan, gitu ya.
Lalu anak dilarang saling meminjamkan tadi sudah, anak-anak mengikuti kegiatan sesuai jadwal jelas itu yang lalu waktu istirahat siswa tetap diadakan dalam kelas itu untuk yang khusus saja, yang mungkin bentar-bentar lapar, nah mungkin khusus ya itu mungkin diizinkan, tapi untuk waktu istirahat secara khusus tidak ada. Lalu anak-anak wajib membawa bekal minum sudah tadi. Ya, lanjut Bu Maria. Anak-anak setelah saya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, setelah selesai cuci tangan seperti tadi sudah disampaikan, lalu bertemu dengan penjemput dan langsung pulang. Yang belum dijemput tetap menunggu di dalam kelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Usahakan untuk tidak terlambat menjemput supaya anak-anak bisa langsung. Lanjut Bu Maria. Ya, saya rasa kalau ini untuk guru dan karyawan mungkin sekilas ya, ini sebetulnya untuk kami saja ya, untuk kami, tapi barangkali Ibu Bapak ini mengetahui bisa dibaca sekilas. Kurang lebihnya hampir sama dengan anak-anak ya untuk protokol kesehatannya. Iya. Ikut lanjut, Bu Maria. Tata tertib setelah pelaksanaan PTM terbatas. Ini tepat waktu tadi, jadi kita mengulang-ulang saja dengan judul yang berbeda, tetapi intinya sama. Anak wajib mengenakan masker, juga diperkenankan apabila ingin menggunakan face shield. Ya, jadi supaya ibu, mama, papa merasa aman, mau pakai masker saja boleh, mau pakai masker dan face shield boleh juga. Lalu anak-anak disarankan membawa hand sanitizer pribadi, membawa peralatan makan sendiri, lalu sebelum memasuki lingkungan TK, anak akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu dan menggunakan alat yang telah disiapkan dari sekolah. Ya. Nah, untuk tata tertib ini khusus untuk minggu besok atau dalam 1 minggu itu seperti ini ya, cukup seperti ini. Tetapi akan kami evaluasi berdasarkan dari pengalaman dalam 1 minggu itu. Jadi kemungkinan nanti minggu depan tata tertibnya akan ditambahkan atau mungkin ada yang dihilangkan. Gitu ya. Jadi intinya mungkin bisa berubah karena berdasarkan dari evaluasi dalam 1 minggu nanti ya. Itu. Selanjutnya jadwal tatap muka. Jadi siapa saja yang masuk di hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Mohon maaf Bu Siska, mungkin sebelum jadwal kita lihat videonya dulu ya. Iya. Saya berpatokan sama yang saya pegang ini, jadinya tidak ingat. Oke, Bapak Ibu, kita akan saksikan dulu video contoh pembelajaran tatap muka terbatas. Kurang lebih nanti suasana kelas seperti ini. Mekanisme pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pertama, akan dilakukan penyemprotan baik di luar maupun di dalam kelas pada saat sebelum mulai tatap muka dan setelah selesai tatap muka. Yang masuk di dalam kelas atau belajar tatap muka hanya anak-anak yang disetujui oleh orang tuanya saja.
Yang kedua, kursi anak-anak sudah ditata sedemikian rupa sehingga berjarak 1,5 meter dan maksimal hanya 7 meja dan kursi, karena maksimal kelas hanya akan diisi oleh 7 anak. Perlengkapan yang digunakan oleh guru pada saat mengajar yaitu masker, sarung tangan, dan face shield. Sebelum mulai pembelajaran, guru melakukan sapaan pagi pada anak-anak untuk mengantar pada kegiatan belajar nanti. Dan setelah itu dilanjutkan dengan doa pembukaan dan absen anak-anak. Lalu guru menjelaskan tema atau materi pembelajaran pada hari itu. Selama anak-anak melakukan kegiatan belajar di dalam kelas, maka guru mengawasi di depan anak-anak atau di depan kelas. Guru akan mengupayakan agar anak-anak tidak ada yang meminjam alat belajarnya, karena harus membawa sendiri atau membawa masing-masing dari rumah. Jika terpaksa anak-anak ada yang meminjam karena lupa tidak membawa alat belajar, maka setelah selesai menggunakan atau meminjam alat belajar tersebut, anak-anak yang meminjam tersebut harus membersihkan tangannya dengan hand sanitizer. Lalu juga anak-anak tidak diperbolehkan untuk berkerumun atau melihat hasil belajar atau temannya yang sedang belajar. Masker atau face shield tidak boleh dilepaskan. Jika terpaksa masker jatuh, maka guru akan segera menggantikan dengan masker yang baru. Maksimal hanya 50% dari masing-masing kelas untuk diadakan tatap muka. Maka akan diatur tatap muka secara bergantian. Dengan durasi waktu 1 jam tiap kali pertemuan. Frekuensi tatap muka tiap anak adalah 2 minggu sekali. Yang tidak mengikuti tatap muka, maka guru tetap mengadakan program video tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Dalam rangka memulai pembelajaran tatap muka melalui penerapan adaptasi tatanan hidup baru, maka berikut ini adalah standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas TK Strada Kampung Sawah. Yang pertama, masuk pintu gerbang sekolah, anak dan orang tua disambut oleh petugas keamanan untuk diukur suhu tubuhnya. Suhu tubuh yang normal umumnya berada di rentang antara 35,5 sampai 36,5. Anak langsung mencuci tangan, lalu
diarahkan petugas untuk berbaris di depan kelas masing-masing sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Selanjutnya, anak masuk kelas dengan memberi salam kepada guru tanpa bersentuhan. Di dalam kelas, anak mengikuti proses pembelajaran dengan tetap menjaga jarak, memakai masker ataupun face shield. Yang masuk di dalam kelas atau belajar tatap muka hanya anak-anak yang disetujui oleh orang tuanya saja. Maksimal hanya 50% dari masing-masing kelas untuk diadakan tatap muka. Maka akan diatur tatap muka secara bergantian dengan durasi waktu 1 jam tiap kali pertemuan. Frekuensi tatap muka tiap anak adalah 2 minggu sekali. Yang tidak mengikuti tatap muka, maka guru tetap mengadakan program video tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Lalu setelah proses pembelajaran, anak keluar kelas dan membilas tangan dengan hand sanitizer. Lalu, anak menuju pintu penjemputan dengan tetap menjaga jarak. Orang tua dimohon siap di pintu dekat pos satpam. Anak yang terpaksa belum dijemput oleh orang tua karena satu dan lain hal, mungkin ada kepentingan khusus pada hari itu, maka anak diajak untuk menunggu di tempat yang telah disiapkan. Yang terakhir, dilakukan penyemprotan baik di luar maupun di dalam kelas pada saat sebelum mulai tatap muka dan setelah selesai tatap muka. Bapak Ibu, apakah suara saya kedengeran? Ini untuk video tentang pembelajaran tatap muka yang terbaru yang mulai besok hari Senin akan kita praktekkan, yaitu anak yang masuk sejumlah 5. Ada yang 4, ada yang 5. Jadi kita guru akan mengajar di depan kelas, anak-anak yang tidak jadwal masuk akan belajar melalui Zoom dari rumah. Jadi tetap akan mengikuti kegiatan bersama guru di kelas. Kita tidak kirim video. Jadi kita belajar bersama melalui Zoom. Guru akan mengajar di kelas, anak-anak yang di kelas sejumlah 4 atau 5 anak. Jadi kita belajar bersama-sama saat itu juga. Nanti kesepakatan jam 7:30 misalnya mulai belajar, anak-anak yang di rumah juga 7:30 harus sudah siap masuk ke ruang Zoom. Nah, pembelajaran akan dilaksanakan bersama-sama, baik anak yang masuk tatap muka ataupun anak yang belajar dari rumah. Ini yang
video yang terbaru, nanti anak-anak yang di sekolah akan bisa melihat teman-temannya yang belajar dari rumah lewat layar. Anak-anak yang di rumah akan bisa melihat bu gurunya sedang memberi contoh di papan tulis dari layar juga. Begitu ya, Bapak Ibu, untuk nanti ke depan kegiatan tatap mukanya. Iya. Jadi kalau yang tadi di video itu yang disampaikan oleh Bu Siska, anak-anak yang masuk belajar di sekolah dan yang di rumah akan dikirimkan video. Untuk kedepannya tidak dikirimkan video, tetapi kita belajar bersama dari jarak jauh melalui Zoom. Link tetap sama yang dari masing-masing kelas. Jadi jadwal untuk minggu besok tanggal 4 itu adalah kelompok B, B1 dan B2. Setiap anak hanya bisa masuk sehari sekali, seminggu sekali. Jadwalnya dari kelompok B1 nanti akan kita share ke orang tua. B1 itu kebetulan hanya ada 16 anak yang mengizinkan, orang tua yang mengizinkan anaknya tatap muka 16 anak, jadi kita bagi 4 hari, 1 hari 4 anak. Mama Papa boleh foto, nanti kalau tidak ada juga boleh kita share lagi. Lalu kelompok B2, kebetulan ada 19, jadi 2 hari 5 anak, 2 hari 4 anak. Kalau kelompok A itu banyak, jadi kelompok A itu full sampai hari Jumat. Kelompok B1 dan B2 hanya hari Senin sampai Kamis. Lalu hari Jumat mungkin kita tetap belajar melalui Zoom. Lalu hari kelompok A hari Senin sampai Jumat penuh karena sejumlah 22 anak. Hanya 3 anak yang tidak diizinkan. Nah, untuk seminggu besok itu jadwal kelompok B1 dan B2, jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu sesuai dengan jadwal anak yang masuk. Nanti setiap hari Mama Papa akan diminta untuk isi link di Google Form untuk kesiapan anak masuk sekolah. Jadi kondisi anak sehat apa tidak, itu nanti akan ada link untuk isian yang Mama harus siapkan. Jadi kita setiap hari juga harus cek anak-anak siapa saja yang sehat, yang bisa masuk, dan siapa yang sakit. Sesuai dengan persetujuan yang boleh mengikuti tatap muka. Lalu untuk minggu depannya, itu giliran kelompok A. Jadi kelompok B akan belajar melalui Zoom dan video. Begitu ya, Mama Papa ya. Kembali jadwal ke biasa. Pokoknya saat kita ada jadwal tatap muka, anak-anak yang tatap muka belajar di sekolah, anak-anak yang di rumah melalui Zoom, kita live streaming. Lalu saat tidak ada jadwal kelompok B tatap muka, pembelajaran kita tetap melalui Zoom dan video. Mungkin begitu, Mama dan Papa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir nanti. Ya, Bu Maria, Bu Siska, seperti itu ya kira-kira. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya. Tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Sebentar. Iya, Saya menambahkan saja. Jadi kalau minggu besok memperjelas apa yang disampaikan Bu Lucy, barangkali ada yang belum begitu jelas ya. Jadi minggu besok itu yang tatap muka kan kelompok B, B1 dan B2. Ya. Khusus kelompok B minggu besok yang dapat jadwal tatap muka berarti tatap muka. Yang tidak dapat tatap muka di hari itu berarti ikutin dari rumah. Jadi tidak ada video BDR
tidak ada Zoom khusus, diikutin dari rumah. Nah, untuk kelompok A, untuk minggu besok tuh seperti biasa. Jadwalnya Zoom, ya Zoom, jadwalnya video BDF. Nah, nanti minggu berikutnya, kelompok B yang Zoom dan BDF seperti biasanya. Kelompok A yang tatap muka. Nah, yang tidak tatap muka, seperti di kelompok B. Yang tidak tatap muka, dia hari itu ikuti seperti Zoom di rumah, ya, atau live streaming gitu. Begitu, untuk memperjelas saja, mudah-mudahan tidak makin bingung. Semoga bisa lebih jelas. Terus tadi untuk video tadi memang itu dibuat itu di tahun ajaran lalu. Tahun ajaran lalu itu kita diminta untuk mengajukan proposal karena waktu itu rencananya akan dibuka untuk tatap muka. Maka itu bagian dari proposal atau yang melampiri proposal adalah video itu. Itu belum ada Bu Maria, masih ada Bu Lina. Nah, lalu dari video tadi dengan apa yang saya sampaikan ada beberapa yang perlu saya luruskan. Ya, yang pertama untuk pada saat anak-anak mau masuk kelas itu di awal tadi saya menyampaikan anak langsung duduk di kursi, gitu ya, langsung duduk di kursi dan tidak boleh pindah-pindah. Dan setelah masuk, anak juga tetap berada di dalam kelas. Nah, kalau di video tadi kan anak baris ya, gitu. Jadi supaya papa mama tidak tadi katanya duduk di kelas, kok itu baris punya gitu. Nah, itu video tahun lalu, ya. Jadi yang terakhir atau yang terbaru sampai bel berbunyi pun juga masih ada di dalam kelas. Gitu itu pertama. Lalu yang kedua tadi di awal juga saya menyampaikan kalau anak-anak yang terpaksanya terlambat dijemput itu akan kembali di kelas, ya, ditemani dengan bu gurunya. Tetapi di video tadi kita siapkan kursi, ya, kita siapkan kursi-kursi di luar, ya, di luar. Kalau yang video tadi ada di depan kantor itu, ya. Tetapi yang terbaru adalah anak-anak diajak kembali lagi masuk ke kelas, ya. Tapi tetap kami mohon baik datang maupun jemput tidak terlambat. Datang dan terlalu awal supaya anak-anak tidak kosong lama, nah harus di kelas duduk diam. Menjemputnya pun juga tidak terlambat supaya anak-anak tidak merasa bosan juga atau mungkin takut temannya sudah pulang, saya belum dijemput gitu ya, sehingga akan menimbulkan trauma yang mana nanti kalau pertemuan dapat data pertemuan lagi jadi rewel gitu, ya. Itu saja yang saya tambahkan, mudah-mudahan bisa membantu lebih jelas. Baik, sekarang waktunya tanya jawab. Jadi untuk mama papa yang mungkin ada yang ingin ditanyakan barangkali kurang jelas, ada yang kurang jelas bagian-bagian tertentu, silahkan ditanyakan. Cukup jelas? Bu Siska, maaf. Baik. Ya, menyampaikan pertanyaan dari Ibu Kristina Juliati di kolom chat ya Bu Siska. Pembelajaran dimulai dari pukul berapa sampai pukul berapa? 7:30 ya. Kalau di awal tadi di mana? Awal tadi sampaikan pukul tuh ya. Nah, karena itu masih yang lama. Jadi mohon maaf, ada ralat 7:30 ya. Sampai jam 8:30. Ada lagi Mbak Mes? Ya? Baru itu aja. Selamat pagi Bu Siska, saya dengan Mama Alvaro. Oh iya, Mama Alvaro kan. Baik, mau bertanya. Saya adalah salah satu orang tua yang awalnya tidak memperkenankan untuk sekolah gitu atau tatap muka. Nah, nantinya yang saya tanyakan seiring berjalannya waktu, tentunya pribadi anak saya akan melihat situasi teman-temannya belajar di sekolah. Apakah memungkinkan jika nanti anak tersebut itu menginginkan untuk hadir dalam tatap muka diperbolehkan atau tetap sesuai dengan prosedur di awal surat pernyataan dari orang tua untuk mengikuti tatap muka. Begitu Bu Siska, terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja ya, supaya tidak lupa.
Terima kasih Mama Alvaro. Saya yang terakhir kemarin siang itu kami dapat kunjungan dari pengawas TKSD cabang Bekasi. Kemarin disampaikan bahwa pokoknya keputusan ada di orang tua. Jadi kalau tadinya misalnya mengizinkan, lalu besok pas sudah tatap muka nggak jadi mengizinkan, nggak apa-apa. Jadi masih bisa seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau tadinya tidak mengizinkan, terus seiring berjalannya waktu, mengizinkan, boleh. Tapi tentunya menyampaikan terlebih dahulu ke guru kelasnya, lalu mungkin nanti harus mengisi surat pernyataan yang ada lainnya itu. Gitu ya, Mama Alvaro? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tadi kayak Pak Asta, angkat tangan mau bertanya? Iya, Bu. Sorry, agak terlambat tadi. Enggak, tadi iya. saya hanya yang pertama ada 2 pertanyaan, Bu. Berarti nanti anak-anak yang PTM itu tidak perlu bawa makan. Lalu yang kedua, apakah kegiatan outdoor seperti olahraga tetap diadakan atau hanya pure murni di kelas selama 1 jam? Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Untuk kegiatan kelas hanya ada di dalam kelas saja. Jadi kita melakukan sesuai jadwal hari itu. Untuk bermain di outdoor maupun olahraga tidak diadakan dulu Pak untuk sementara. Ya. Kalau untuk yang bekal itu sifatnya hanya untuk antisipasi saja ya. Jadi antisipasi bila mana belum waktunya pulang anak-anak buru lapar, ya kita larang ya gitu. Tetapi tidak ada waktu khusus untuk makan karena 1 jam tadi. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pagi Bu Siska. Selamat pagi. Saya Ya. Mama Jose dari TKA. Ya. Mau tanya untuk kelompok PTM-nya itu apakah setiap minggunya diganti hari dan siswa atau pakem untuk misalkan Jose di hari Jumat terus dan teman-temannya sama apa nanti ada kemungkinan di minggu berikutnya diacak harinya dan teman-temannya begitu Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Sekaligus mengingatkan kami, memberikan masukan untuk kami. Kami kemarin belum terpikir bahwa ini perlu diacak atau seperti ini gitu ya. Untuk sementara jadwalnya yang 1 minggu itu dulu. Nanti yang berikutnya dengan pertanyaan Mama Jose mungkin sekaligus memberikan masukan untuk kita pikirkan supaya diacak jadi diaduk supaya anak-anak temannya yang dikenal bukan hanya itu lagi. Ya, betul Ibu. Terima kasih Mama. Ya, cuma untuk jumlahnya, nah itu ya, untuk jumlahnya nanti dia bisa berbeda. Kalau nanti berbeda atau berbeda jumlah muridnya, jumlah anaknya maupun beda dengan teman-temannya, itu nanti akan kami informasikan lagi, gitu ya. Tapi di Serada Bekasi kemarin itu mungkin jumlahnya kita akan ambil yang maksimal. Jumlah untuk tatap muka kita akan ambil yang maksimal kalau suasananya memang betul-betul sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Corona sudah bobok-bobok semua atau sudah banyak yang pingsan gitu. Nah, itu lebih khusus mungkin kita akan tambahkan supaya anak-anak itu sebetulnya kan dianya lebih sering tatap muka lebih bagus ya, gitu. Nah mungkin itu. Baik. Lagi, mungkin Bu Maria, Mbak Amel, Bu Lucy mau menambahkan dari pertanyaan tadi, jawaban dari pertanyaan tadi, atau mungkin yang ini tadi belum disampaikan, barangkali saling mengingatkan. Mohon maaf Bu Siska, izin bertanya. Saya ada mamanya Edo. Mohon informasinya, karena TK Serada Kampung Sawah ini kan kompleks ya Bu Siska. Mohon informasinya untuk SD itu masuknya jam berapa ya Bu? Apakah ini waktunya bersamaan antara waktu kedatangan dan kepulangannya dengan SD? Seperti itu. Artinya kan mungkin sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak tabrakan ya Bu waktunya. Iya, baik. Terima kasih Mama Edo. Kalau untuk waktunya saya tidak tahu. Mungkin Mbak Amel tahu atau Bu Maria, Bu Lucy?
Kalau untuk waktu belajarnya SD, yang jelas kami punya pintu sendiri ya, masing-masing punya pintu sendiri, dan dari TK ke SD itu juga ada pintu pembatasnya. Jadi walaupun bersamaan mungkin yang yang kita khawatirkan mungkin di pintu masuknya, walaupun kita punya pintu sendiri, tetapi kan pintunya berdampingan, jadi mungkin akan terjadi agak sedikit terusan gitu ya. Mungkin maksudnya ke sana. Mbak Amel, apakah selalu jam SD masuknya? Siska, saya tambahkan ya. Iya, Bu Lucy, silakan. Setahu kita, selama kita masuk itu untuk SD yang PTM kan juga hanya sebagian anak. Dan untuk kelas tinggi itu dia masuk jam 7:30 kurang kayaknya. Tapi untuk yang kelas 1, kalau pas jatah PTM itu dia 7:30 baru datang. Dan memang orang tua diusahakan datang tepat waktu. Jangan sampai kepagian. Jadi begitu datang, diantar motor, itu lewat pintu yang SD. Itu hanya ngedrop. Anak diturunkan, anak TK langsung masuk ke halaman TK, langsung ukur suhu badan, disambut oleh guru, dan anak-anak itu langsung akan masuk di kelas, duduk di kelas. Saat pulang, SD itu yang kelas 1 bentrok. Lalu untuk anak TK kan pulang lebih awal, dari ruang kelas itu anak TK pulang lewat pintu belakang yang di pos satpam, jadi tidak akan bentrok juga dengan pintu SD saat pulangnya. Tapi kalau saat kedatangan bisa jadi bersama dengan SD saat tatap muka yang kelas kecil, kelas 1 dan kelas 2, mungkin bersamaan waktunya. Jadi kami mohon untuk mama datangnya nanti mengantar anak-anak tepat waktu saja. Telat sedikit tidak apa-apa, malah justru bagus. Tapi kalau datang lebih awal itu nanti akan bertumpuk. Jadi orang tua hanya ngedrop anak tinggal, kecuali yang seperti disampaikan Bu Siska, saat tes suhu ternyata 37 atau bagaimana harus tetap anak diajak pulang. Jadi ngedrop tes suhu, kalau memang ada kendala baru itu anak-anak boleh masuk atau anak-anak langsung diajak pulang. Begitu ya, Mama siapa tadi yang tanya? Mama Jose ya? Mama Edo. Oh, Mama Terima Edo. kasih Bu Siska, Bu Lucy. Iya. Maaf, Mama Edo. Iya. Jadi mengulang yang orang tua kapan harus meninggalkan anak itu seperti yang Bu Lucy sampaikan ya. Jadi setelah di drop, anak dicek suhu. Nah, kepastiannya seperti apa? Kalau kepastiannya bisa masuk, berarti orang tua harus langsung pulang. Tapi kalau ditunggu, ternyata kurang dari 36, kurang dari 35, nah itu harus tunggu sebentar seperti itu. Lebih dari 36 atau 37 harus dibawa pulang lagi anaknya. Itu ya Maya, Papa. Ada lagi yang usahakan juga orang tua jangan berkerumun ya, Mama Papa ya. Ya. Karena biasanya lama nggak bertemu. Nah. Jangan reuni-reuni ya. Kalau kelompok A belum ribu, baru semua. Kalau terpaksanya memang harus menunggu karena 1 jam, jarak rumah jauh, boleh menunggu tapi tidak di lingkungan sekolah. Nah, mungkin di warung mana sebelah itu Empang itu kan ada warung makan baru. Nah, mungkin mau di situ juga boleh. Iya. Hanya itu yang bisa disampaikan tambahan dari saya. Kalau masih ada pertanyaan boleh nanti ke guru kelas Japri juga boleh. Selamat siang Bu Siska, saya dari Mama Sailo kelompok A. Saya mau konfirmasi aja, kan untuk minggu depan itu kelompok B, minggu depannya lagi baru kelompok A ya. Nanti berarti minggu depannya lagi kelompok B lagi baru kelompok A lagi gitu ya? Ya. Ya betul Mas, seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, oke, berarti nah untuk misalkan dalam minggu kelompok A itu yang hari Senin ya,
kalau pas hari misalnya minggu ini kelompok B misalnya gitu. Nah kelompok A itu masih seperti biasa. Yang Senin, yang lain video BDR. Tapi kalau depan, minggu depan kelompok A kan. Nah yang belum dapat kalau masuk berarti mengikuti pembelajaran tatap muka itu tapi dari rumah. Ya, oke. Oh ya, paham. Ya, jadi itu aja. ngajarnya sekaligus ngajar yang di kelas, sekaligus ngajar yang di rumah. Gitu. Ya. Oke, Bu Siska, makasih penjelasannya. Sama Silo. Ada lagi sama Papa yang mau ditanyakan? Siska, sebentar saya tampilkan denah dari masuk sampai pulang ya. Oh iya, baik. Silakan Bu Maria. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Papa Mama. Kelihatan tidak? Ya, itu jelas. Oke. Nah. Begini Bu Siska. Ya, jadi nanti pintu masuk di pintu yang paling ujung, lalu masuk pintu kecil, baru ke TK. Tetapi mungkin saya nanti akan usulkan ke Bu Evi supaya TK itu masukannya dari pintu gerbang rumah saja ya kalau memungkinkan. Jadi yang pintu yang di ujung untuk SD saja gitu. Kalau memungkinkan ya. Lalu keluarnya atau pulangnya anak-anak akan memasuki depan toilet. Ya, jadi dari kelas itu belok ke kanan, lalu lewat samping kelas, terus depan toilet, langsung ke menuju ke pos satpam itu. Nah, nanti mama papa menjemputnya di sekitar di pintu yang di sekitar pintu yang dekat pos satpam, tetapi tetap masing-masing harus jaga jarak ya, jangan berkerumun. Ya, cukup ya. Bu Maria sudah saya rasa. Masih ada yang mau ditanyakan, Papa Mama silakan. Kalau belum menemukan, nanti dalam berjalannya waktu, kalau menemukan yang belum jelas, boleh dijabri kelasnya masing-masing. Oh ya, Papa Mama mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah ada di kolom chat. Terima kasih. Yang hadir akan dapat payung Mama Papa. Nih, cantik. Tuhan tapi ya. Payungnya langit. Ya, saya mamanya Onel B1 ya, Bu Lucy. Sama? Berarti tadi saya lihat Onel hari Rabu. Kalau itu maksudnya kayak jadwalnya yang kan itu kan kita udah ambil hari Jumat kemarin. Nah, jadi kalau yang hari Rabu itu kita masukin lagi semua peralatan Iya. anak. Ya, pokoknya semua buku peralatan itu dibawa ke sekolah ya. Terlebih untuk saat anak-anak masuk, jadi yang harus mengerjakan hari Rabu itu apa disiapkan. Ya, tadi belum disampaikan ya, Mama Papa untuk misalnya LK atau bahan belajar untuk hari saat anak-anak masuk harus disiapkan. Jadi dibawa, dikerjakan di sekolah begitu. Berarti kalau selesai tidak selesai dibawa pulang. Bawa pulang lagi, iya. Kalau nggak selesai kita kirim lagi dari WA. Iya, karena kita di sekolah juga kan tidak bisa menilai langsung. Kita menilai prosesnya saat anak-anak mengerjakan di sekolah. Tapi untuk nilai akhir nanti Mama kirim lewat foto. Iya. Ya, makasih Bu Lucy. Ya, tapi jika memungkinkan anak-anak saat itu sudah selesai mengerjakan, ya langsung kita kasih stempel untuk bintang. Itu lebih bagus. Paling tidak kita sehari itu hanya mengerjakan satu tugas. Karena kita dari awal kan harus doa, penjelasan. Biasanya kalau kita tatap muka lebih banyak yang diomongin.
daripada video. Nanti tahu-tahu waktunya lah sudah habis, tidak terasa. Ada lagi Mama Papa? Kalau sudah tidak ada berarti semuanya sudah jelas. Lalu bisa kita tutup untuk sosialisasi PTM ini. Begitu ya Mama Papa? Sudah jelas semuanya? Sepertinya sudah nih, tidak ada yang bertanya lagi. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita untuk persiapan kegiatan PTM nanti. Semoga anak-anak menjadi senang dan gembira bisa bertemu dengan kita, gurunya, juga dengan teman-teman yang selama ini belum pernah dia lihat, apalagi yang dari TKA sudah setahun lebih sekolah tapi belum pernah ketemu dengan temannya. Dan ini merupakan kebanggaan juga bagi anak-anak. Mungkin nanti orang tua anak-anak kita PTM, dan kita berharap semuanya sehat. Begitu ya Mama Papa. Terima kasih dari awal sampai akhir ini sudah mengikuti sosialisasi dengan sabar, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik sehingga nanti saat kita PTM dapat berjalan dengan lancar juga. Terima kasih semuanya. Lalu kita tutup dengan doa penutup ya Bu Maria ya. Baik, saya akan tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali ucapkan kepadamu atas acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka. Kiranya apa yang sudah kami bicarakan dapat berjalan dengan lancar hingga harinya besok Senin. Kami siap untuk melaksanakan, dan anak kami, orang tua, guru, karyawan tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan-Mu. Tuhan, kami semua mengaturkan terima kasih, berkatilah aktivitas kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, berkat-Mu selalu melimpah pada kami. Terima kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita boleh foto sebentar ya. Ya, Bu Maria, yang Ya. belum isi daftar hadir, mungkin nanti linknya di-share di grup saja. Oh, Jadi baik. yang hadir saat ini yang belum isi, iya. Soalnya mungkin ada yang belum bisa. Udah lewat, ya. Kita foto dulu Maria, ya. foto. Ya. 1, 2, 3. Yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Papa Mama, selamat pagi. Selalu. Terima kasih Bu Guru. Ya. Terima kasih Bu Siska, Bu Lucy, Bu Maria. Sama-sama. Terima kasih Mama semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Izin. Terima kasih Bu Maria, Bu Siska, Bu Lucy, Mbak Amel. Sama-sama, Mas. Sama Edo.
sudah berjalan. Oke. Terima kasih Bu Maya, Bu Lucy, Mbak Amel. Ya, dadah. Kenapa? Masih di mute? Di mute? Hari batik sekarang. Pas kebetulan kita hari batik. Hari batik nasional. Bulu sih di bawah sedikit. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Senin. Ya, sehat selalu. Ya. Oke, amin.